Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tidak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan. Dan berikut rangkuman berita Kriminal Sepekan selengkapnya. Pemirsa, aksi kekerasan gerombolan remaja atau gangster bersenjata tajam terjadi di kota Semarang. Aksi kekerasan berujung maut ini menyebabkan seorang pemuda tewas di lokasi kejadian, tepatnya di depan SPBU Kelut Kota Semarang. Muhammad Tirza Nugroho Hirmawan, 21 tahun, warga Bandung Harjo, Sonorejo, Kabupaten Jepara, Selasa pagi ditemukan tewas bersimbah darah di tepi jalan Gelut Bendan Ngisor, Kota Semarang, setelah dipacok oleh segerombolan orang tidak dikenal. Korban yang diketahui sebagai mahasiswa perguruan tinggi swasta di Semarang itu tewas diduga akibat sabetan senjata tajam yang dilakukan segerombolan remaja. Menurut saksi mata di lokasi menjelaskan peristiwa tersebut berawal saat korban yang berboncengan dengan rekannya sempat berupaya menghindari keramaian aksi gerombolan remaja di kawasan Sampangan, Kota Semarang. Nahas motor korban menyinggol belakang mobil yang kebetulan melintas di lokasi tersebut hingga korban jatuh tersungkur ke aspal jalan. Akibatnya korban jadi sasaran pembacokan sejumlah remaja gerombolan tersebut. Sementara rekan korban berhasil menyelamatkan diri. Apa mas? Awalnya ada terduga pelaku itu dari arah Kalibareng jalan ke arah lampu merah Sampangan. Sempat berhenti juga jalan lambat di depan SPBU, terus ke arah lampu merah terdengar teriakan kayak orang tawuran. Sempat ada mobil motor juga berhenti di tengah, itu ya mungkin takut melintas ya. Terus pelaku balik ke arah SPBU, sempat berhenti di seberang SPBU, lalu ada yang ingin melintas dari lampu merah Sampangan, mobil dan motor itu korbannya belakangnya. Motornya sempat diancam sama diberhentikan, mobilnya otomatis ikut berhenti. Motornya mau nyalip, lalu kepepet, serempet mobil, korban terjatuh, tersyukur lalu dibacok. Usai dilakukan olah TKP oleh petugas Inafis Polrestabes Semarang, jenazah korban langsung dibawa ke RSUP Dr. Karyadi. Dari Semarang, Indovan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kasus kematian seorang mahasiswa yang menjadi korban pembacokan oleh sekelompok orang yang terlibat taburan pada Selasa dini hari hingga saat ini masih dalam penyelidikan aparat Polrestabes Semarang. Sebanyak 11 saksi sudah dilakukan pemeriksaan untuk memburu para pelaku pembacokan. Polisi masih berupaya mengungkap pelaku pembacokan yang berujung tewasnya Muhammad Tirza Nugroho, seorang pemuda 21 tahun asal Jepara. Dari hasil penyelidikan di lokasi, korban tewas setelah menjadi korban salah sasaran dari kelompok gangster yang terlibat aksi tawuran di Jalan Kelut, Kota Semarang pada Selasa dini hari. Saat ini polisi sudah memeriksa sebanyak 11 saksi dari dua kelompok yang terlibat tawuran. Polisi juga sudah mengantongi identitas para pelaku dalam kasus tewasnya Muhammad Tirza Nugroho, seorang mahasiswa perguruan tinggi di Kota Semarang. Polisi mengimbau kepada para pelaku untuk segera menyerahkan diri sebelum petugas melakukan tindakan tegas. Kita untuk melakukan pengungkapan terkait dengan peran-peran dari para pelaku ini. Ya, pada dasarnya kita sudah mengetahui identitas semuanya. Ya. Kami minta untuk segera menyerahkan diri ke Polrestabes Semarang 1x24 jam, karena akan kami, anggota dari Polrestabes tetap akan melakukan pengejaran. Kasat Samapta Polrestabes Semarang mengungkapkan pihak kepolisian sudah melakukan upaya preventif dengan menggelar razia serta patroli di jalan raya Kota Semarang. Untuk kelompok gangster yang terlibat aksi tawuran, polisi tidak akan menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian. Apabila anggota khususnya kami dari Satgas Samapta
perintis presisi bila menemukan ataupun kita menangkap pelaku-pelaku tersebut, baik itu tawuran, gangster maupun balapan liar, sesuai perintah beliau akan kita data di pelaporan atau di pencatatan yang ada di dalam aplikasi Libas, sehingga mereka terdata, sehingga sewaktu-waktu mereka melakukan tindakan yang sama, kita tinggal melihat di pencatatan di aplikasi Libas akan muncul data mereka. Jadi mungkin dari jajaran Intel ataupun nantinya apabila mereka mencari STKCK sudah ketahuan bahwasannya yang bersangkutan pernah melakukan tindakan kriminal. Dari hasil otopsi serta visum yang dilakukan dokter forensik, diketahui korban menderita luka bacok pada kaki sebelah kanan yang berakibat kekurangan darah hingga meninggal di tempat kejadian. Saat ini unit Jatanras Polrestabes Semarang masih memburu para pelaku. Dari Semarang, Idofan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya.
Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Kepolisian daerah Jawa Tengah telah memeriksa 35 orang saksi terkait kasus bullying atau perundungan yang menimpa mahasiswa PPDS Universitas Diponegoro Semarang Dr. ARL. Beberapa saksi diantaranya adalah teman satu angkatan. Penyelidikan terkait kasus yang melibatkan program pendidikan dokter spesialis di Universitas Diponegoro Semarang hingga saat ini masih terus dilakukan pihak kepolisian. Sebanyak 34 orang saksi telah dimintai keterangan oleh pihak berwenang, termasuk rekan-rekan satu angkatan, para shift angkatan PPDS, serta bendahara dari program tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menjelaskan, nantinya hasil pemeriksaan para saksi akan dianalisa dan disinkronkan satu dengan yang lain. Terkait statement pihak Undip dan RSUP Karyadi yang mengakui adanya perundungan di PPDS, Artanto memberi presisi karena ini akan mempermudah serta membuka jalan terang dalam proses penyidikan terkait kasus dugaan bully. Update terakhir yaitu dari pemeriksaan saksi terhadap teman-teman seangkatan, kemudian para chief angkatan dan para bendaharanya. Kemudian data-data tersebut akan dilakukan atau hasil pemeriksaan tersebut akan dilakukan analisa oleh para penyidik guna sinkronisasi keterangan satu dengan lainnya. Pak, dari pihak Undip sendiri mengakui adanya perundungan dalam merasa tanggapannya seperti apa, Pak? Pihak Polda mengucapkan apresiasi bagi pihak Undip dan Rumah Sakit Karyadi karena pernyataan tersebut akan mempermudah proses penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Semoga dengan statement atau pernyataan tersebut dapat membuka jalan bagi penyidik demi terangnya kasus ini. Berapa dokter senior yang diperiksa, Pak? Rata-rata itu dokter adalah chief angkatan maupun dari bendahara, sehingga total semua ada 34. Sebelumnya, Direktur Layanan Operasional RSUP Dr. Karyadi dan Dekan Fakultas Kedokteran Undip mengakui adanya perundungan terhadap mahasiswa PPDS Prodi Anestesi Undip. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ibu dari Dr. ARL, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesiologi Universitas Diponegoro, meminta kepada pihak kampus untuk membantunya mencari keadilan atas kematian putrinya. Hal itu disampaikan Ibunda ARL di Kota Semarang. Nusmatun Malina, ibu dari Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesiologi Universitas Diponegoro Undip Semarang, tak bisa menyembunyikan kesedihannya saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kota Semarang pada Rabu 18 September. Di hadapan wartawan, Nusmatun meminta kepada pihak Undip agar membantunya mencari keadilan atas kematian putrinya. Karena menurutnya putrinya meninggal dunia saat menjalani pendidikan di PPDS Undip. Ia juga mengungkapkan keluhan yang disampaikan mendiang Aulia selama menempuh pendidikan di PPDS Undip, seperti perundungan dari seniornya hingga beban kerja yang berlebihan. Tidak hanya ngomong saja, tapi bantulah saya. Bantulah saya. Bantu saya. Anak saya sudah tidak ada. Anak saya harus sekolah. Cari ilmu, tapi apa yang didapat?
Kematian korban Aulia Risma Lestari yang ditemukan pada 12 Agustus 2024 di kamar kosnya diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan. Keluarga korban pun telah melaporkan dugaan perundungan tersebut ke Polda Jawa Tengah pada 4 September 2024. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK segera menganalisis laporan Kaisang Pangarep kepada Direktorat Gratifikasi KPK terkait dengan penggunaan jet pribadi. Direktorat Gratifikasi KPK juga akan berkoordinasi dengan Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat yang juga mendapatkan laporan dari masyarakat terkait penggunaan jet pribadi Kaisang. Komisi Pemberantasan Korupsi segera menganalisis laporan Kaisang Pangarep kepada Direktorat Gratifikasi KPK terkait penggunaan jet pribadi. Juru bicara KPK Tessa Mahardika di kantornya di Jakarta Selasa 17 September mengatakan, Direktorat Gratifikasi KPK akan diberi waktu selama 30 hari untuk menganalisis laporan tersebut. Direktorat Gratifikasi KPK juga akan berkoordinasi dengan Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat PLPM KPK yang juga mendapatkan aduan masyarakat terkait penggunaan jet pribadi Kaisang. Setiap temuan yang ada, baik di PLPM maupun di gratifikasi, itu akan saling berkoordinasi dan exchange data di situ. Seandainya objek pelaporan yang ada di saat ini ada di PLPM itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Saudara K di Direktorat Gratifikasi, tentunya keputusannya akan sama. Ya, keputusannya akan sama. Apakah pelaporan itu bersifat suap atau tidak, itu akan sama. Tessa menambahkan KPK mengapresiasi Kaisang yang berinisiatif melakukan konsultasi kepada lembaga anti rasuah tersebut. Menurutnya, Kaisang juga bersedia untuk memenuhi undangan KPK apabila dibutuhkan informasi tambahan. Sebelumnya, Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono menuai sorotan di media sosial terkait penggunaan jet pribadi saat melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Dugaan gratifikasi tersebut diperbincangkan warganet setelah Erina mengunggah pemandangan dari dalam jet pribadi melalui media sosial Instagram. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Wafa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno.
Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, sepeda motor milik warga yang terparkir di halaman sebuah masjid di Brebes digondol maling. Aksi pencurian ini dilakukan saat korban sedang sholat subuh berjamaah. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pria di Brebes yang mengenakan jaket dan helm berjalan masuk ke dalam parkiran Masjid Darul Aitam, Komplek Panti Asuhan Muhammadiyah. Hanya dalam hitungan detik pelaku pencurian ini berhasil menggondol sepeda motor milik seorang jamaah sholat. Korban adalah Edi Purnomo, warga Kelurahan Pasar Batang Brebes, seorang pensiunat pas Pampres. Dirinya kaget setelah sepeda motor metik warna putih miliknya raib usai menjalankan sholat subuh berjamaah. Korban selanjutnya melaporkan kejadian pencurian ini ke unit reskrim Polsek setempat. Awalnya kita mau sholat subuh antara setengah 5. Terus sesudah sholat subuh, setelah selesai sholat subuh terus habis jikir keluar motor tahu-tahu sudah nggak ada, Pak. Itu di apa, kunci stang nggak, Pak? Di kunci stang. Kunci stang ya pada saat itu ya. Itu saat itu ada berapa motor? Cuma satu motor. Biasanya ada 3, 4, tapi waktu itu cuma ya satu aja motor kita. Polisi mendapatkan laporan warga atas kasus pencurian sepeda motor, mendatangi masjid dan meminta rekaman CCTV guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita paruh baya diserang seekor anjing saat berjalan di perumahan elit di kota Semarang. Peristiwa seekor anjing menyerang warga ini terjadi di perumahan elit di kota Semarang. Korban yang terkejut terus meronta berupaya melepaskan diri dari serangan anjing. Akibat peristiwa tersebut, korban yang diketahui bernama Lydia Paul mengalami luka di bagian kaki. Petugas kepolisian Polsek Tugu yang mendapatkan laporan tersebut langsung melakukan mediasi antara korban dengan si pemilik anjing. Untuk korban sudah di rumah. Lukanya apa, Nen? Lukanya di kaki sebelah kiri, betis. Terus upaya selanjutnya dilakukan kepolisian? Upayanya kita laksanakan mediasi, sudah kita laksanakan, namun masih belum ada titik temu, jadi kita laksanakan penyelidikan. Oke. Korban sudah mendapatkan perawatan dari rumah sakit dan sudah diperbolehkan pulang.
Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk menentukan langkah selanjutnya. Dari Sumbarang Hindufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Saya Puji Lestari, mewakili kerabat kerja bertugas undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.